Jadi Bali Bike Fest ini memang acara rutin setiap 2 tahun sekali yang dilakukan oleh owner Bali Bike Fest, yaitu adalah Net Angel klub motor besar salah satunya. Bali ini membutuhkan event-event seperti ini, namun keamanan adalah yang pertama, karena aman ini adalah jualan Bali. Begitu ada sedikit saja gesekan yang ada di Bali ini bercuatnya kemana-mana dan sangat mempengaruhi pariwisata yang lain. Sehingga kita memang concern terhadap keamanan, karena Bali ini memang hanya jualannya aman aja. Ya. Ini sangat semangat. Kenapa kita semangat? Karena kita ada di mana sekarang? Ya, teman-teman, kita sekarang prosesnya Bali Bike Fest untuk paparan sama Polda. Bantu-bantu ada dirut ini itu dan ini dari Brimob juga dan lain sebagainya. Kita paparan tentang Bali Bike Fest nih. Aku kebetulan dapat izin juga konten di sini sama Bapak, apa aja nanti paparannya, sama apa aja yang wejangan-wejangan yang dikasih, karena sekalian kita juga belajar untuk event tuh gimana standar keamanan dan lain sebagainya, karena segala sesuatu itu kan kepolisian yang bertanggung jawab untuk ya keamanan itu ya sih paham di proses itu. Saya perkenalkan dulu bahwa saya di sini adalah salah satu event organizer yang ditunjuk oleh Bali Bike Fest untuk melaksanakan sekian persen acara yang berjalan. Jadi Bali Bike Fest ini memang acara rutin setiap 2 tahun sekali yang dilakukan oleh owner Bali Bike Fest, yaitu adalah Net Angel klub motor besar salah satunya. Jadi saya pagi ini mau paparan tentang Bali Bike Fest dan kesiapannya Bali Bike Fest panitia dan sampai mana. Untuk Bali Bike Fest ini memang acara 2 tahun sekali seperti yang tadi saya bilang, dengan tujuan ini merangkul generasi para bikers, komunitas, karya seni, artinya orang-orang seni, dan lebih luas lagi jangkauannya kepada budaya dan pariwisata. Itu di ring 2. Kemudian di ring 3, ring 3 ini ya di luar daripada daripada lokasi kegiatan ini kita tempatkan nanti ini berdasarkan pengalaman yang sebelumnya. Jadi banyak helm hilang seperti itu. Ini nanti anggota reskrim kita tempatkan di tempat-tempat penitipan helm maupun lokasi parkir itu ya. Ini anggota reskrim dan anggota polsek ya, kita tempatkan nanti di ring 3 ini. Ini bukan hanya penonton atau kru, juga melindungi anggota kita yang tidak bersenjata sebenarnya. Ya, sebenarnya seperti itu protapnya. Cuman karena perintah jadi bisa Tokat bisa. Bisa sementara. Oke, baik. Jadi sementara gini aja, nanti anggota Pangkat Dalmas 15 personil. Jadi ada 20 ya, 15 Pangkat Dalmas dan 5 Brimob kita tempatkan di depan ya. Gitu ya. Oke. Begitu ya. Baik, Jibomnya 10 personil, Jibomnya 5 dari Samapta dengan Kinai. Ya, dengan Kinai. Ya, nanti akan melaksanakan sterilisasi J-2 ya, J-2 ya, J-2. Nah, nanti yang tadi sesuai dengan permintaan, kalau sudah selesai sterilisasi kan J-2 itu sampai dengan open gate jam
3 ya, selesai dan jam 3. Setelah selesai jam 3 nanti kita tempatkan dia di depan pintu masuk sebagai untuk shock terapi. Mungkin begitu ya. Termasuk anjingnya juga. Termasuk anjingnya juga kita tempatkan di depan. Ya, di depan pintu masuk itu artinya di seputaran pintu bagian timur ya, pintu timur itu ya. Nah, pintu timur itu nah, sekitar di sana lah. Ya, pintu timur itu nanti anggota BRIMOB jadi ada 15 personil di sana, plus anggota Samapta ada 5 berarti 20 personil, plus anjing pelacak ada di depan sebagai shock terapi penonton. Ternyata polisi ya. Yang menyita itu lebih ke panitia makanan, minuman, tetapi kalau untuk barang berbahaya, servis saja, narkoba, korek itu nanti tugas kita yang akan menyita ya. Kalau di pihak di sektor itu nanti akan dipisahkan, kemudian nanti baru akan diinterogasi dari intelijen kan ada 6 personil juga dikitnya, intelijen kan 6 personil juga akan diinterogasi ya, seperti itulah SOP. Dan Tenan juga ada surat pernyataan bahwa dia menjual minuman kepada 21 plus saja. 21 plus saja. Jadi kalau sampai ada dia menjual di luar anak kecil, pihak Endel atau kepolisian itu bisa bertindak karena memang kita ada perjanjiannya untuk itu. Kita panitia juga karena Bali ini membutuhkan event-event seperti ini, namun keamanan adalah yang utama karena aman ini adalah jualan Bali. Begitu ada sedikit saja, gesekan yang ada di Bali ini mencuatnya kemana-mana dan sangat mempengaruhi pariwisata yang lain, sehingga kita memang concern terhadap keamanan karena Bali ini memang hanya jualannya aman aja. Yang kita jawab saya pada panitia dan teman-teman sekali lagi event sebanyak-banyaknya silakan, tetapi SOP pengamanan, SOP panitia harus kita jalankan agar tetap berjalan aman, eventnya juga bertambah ya. Jadi kami dari Polda Bali tentunya akan siap mendukung untuk kegiatan Bali Bike Fest ini, untuk mendukung panitia untuk kelancaran khususnya di bidang keamanan. Jadi untuk Polda Bali kita sesuai dengan perencanaan menyiapkan 127 personil yang terdiri dari anggota BRIMOB, Dalmas, kemudian anggota di sektor, kemudian ada anggota lalu lintas, pengaturan parkir dan pengaturan jalur, serta petugas-petugas yang kita libatkan untuk menghimbau juga para penonton nanti. Tentu dalam sebuah event itu standar operasional prosedur itu harus kita pegang, baik kepolisian maupun dari IO ya, event organizer. Karena kenapa? Memang Bali ini jualannya adalah aman ya. Kita tentu mengharapkan sebanyak-banyaknya event datang di Bali yang untuk menumbuhkan pariwisata khususnya perekonomian di Bali. Namun yang harus kita jaga tetap keamanan yang utama karena jualannya Bali ini aman sekali lagi ya. Karena sedikit saja event tercederai ya karena ketidaksiapan panitia atau ketidaksiapan petugas tentu akan berpengaruh terhadap kepariwisataan maupun datangnya wisatawan ke Bali. Sehingga memang saya selalu menekankan, mengedukasi daripada panitia atau event organizer agar kita sama-sama menjalankan standar ya, masing-masing, baik di kepolisian yang memiliki standar untuk pengamanan, termasuk juga panitia atau event organizer atau IO yang untuk menjalankan SOP-nya juga sama-sama. Nah, tadi sudah selesai paparan di Polda masalah Bali Bike Fest. Memang aku pikir-pikir tadi bener dah masalah bola panas tuh. Jadi gimana caranya biar panitia itu aman dan penyelenggara itu aman, ya memang keamanan itu kita serahin sama polisi dengan sesuai SOP yang polisi gitu. Karena memang kalau nggak aja kejadian tuh sih oke aja Gung. Seperti tadi yang di Polda bilang tuh, aku ingat sekali omongannya Pak Agung tuh.
biar nggak bola panas itu ada di panitia. Itu aku dapat masukan. Terus habis itu masalah memang selembar kertas izin dan lain sebagainya nih kayak bungkus kacang istilahnya gitu. Tapi kalau sampai ada kejadian selembar kertas ini yang bakalan nolong panitia nih, karena kita sudah berkoordinasi SOP-nya sampai mana. Terus misalnya ada kejadian gimana nih, siapa yang tidak menjalankan SOP ini kan terus ditelusuri. Ini soalnya selama ini kan ngurus izin itu menggampangkan gitu. Ternyata nggak sekedar itu kok gitu loh, maksudnya dalam artian bola panas ini kalau ada apa-apa nih. Dan tadi Pak Agung tuh bilang, kamu tahu nggak kenapa Kanjuruhan itu Kapolres apa Kapolsek itu tidak dipecat masalah itu? Karena dia tuh sudah mengajukan surat kepada panitia untuk mundur acaranya nih karena belum siap dan lain sebagainya. Tapi enggak lah mau panitia itu mundur. Akhirnya kejadian lah ke Kanjuruhan. Tetapi kan selembar surat ini yang menyelamatkan Kapolresnya. Karena bersurat nih, makanya aku langsung berpikir bersurat dan mengikuti SOP agar ya keamanan itu ada tanggung jawabnya di pihak kepolisian lah. Kayak contohnya tadi itu ada istilahnya ring 1, ring 2, ring 3 dia bahas floatingan tuh mulai paham dan ngerti aku. Ada anjing pelacak, bom, dan bener Gung. Karena yang kita jual di Bali itu adalah keamanan Gung. Kalau udah kita nggak aman, misalnya ada bom teroris atau apa rusuh, udah konyang kena gitu, bener. Nah, jadinya mau pelengak tadi aku ngomong segampang nenok ngurus izin dan artinya membuat event itu, apalagi skalanya besar. Ya sudahlah, kita belajar setiap hari dan syukur tadi belajarnya sama komandan. Lumayan ada presentasi itu aku kayak berani, kayak takut gitu, tapi paparannya syukurlah lancar tadi. Pengalaman pokoknya hari ini. Aku ingat banget tuh pesannya bola panas jangan sampai di panitia. Kalau ada apa-apa, nyanyi tanda tangan aja panitia, ada mau jemaah yang tidak mengikuti SOP. Nah, habis ini lanjut dah ke lapangan, lihat-lihat, kontrol dan keamanan kan udah mulai kerja nih. Ya sebenarnya sih yang kita urus teman-teman Picapes yang ikut nih si Andi, aku sama Yudis itu aja, jadi bukan Picapes ini yang ini gitu loh, kayak tiketing, sistem yang lain, cari sponsor dan lain sebagainya tuh pihak si owner. Jadi si owner yang minta bantuannya kita buat untuk ngerunning acara ini gitu. Jadi tidak secara keseluruhan. Jadi nggak semua itu mengikuti SOP-nya Pica gitu loh. Nah, semoga acaranya sukses pokoknya. Sampai jumpa, salam biker, salam mata dua di Bali Breakfast. Calling all biker seluruh Indonesia untuk hadir di acara yang kami adakan dari Night Angel Bali Bike Fest kelima yang kami akan adakan tanggal 8 sampai 9 September di lapangan Bajra Sandi dan Pasar. Jangan lupa semuanya untuk hadir, bro dan sis seluruh Indonesia, untuk rame-rame datang ke acara kami. Jalan terjal kita lalui bersama-sama. Forever Night Angel. Night Angel.